Tahu bocoran sudah berapa hasilnya yang didapatkan dari tanaman hias semuanya? Sekitar 11 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan rumahnya di sini banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan tentu saja koleksinya tidak hanya pada bagian sisi ini, namun pada bagian sudut sana. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias, semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke arah timur. Jadi ketika waktu pagi ya hingga menjelang siang, tanaman-tanaman hias tersebut itu baru mendapatkan asupan dari cahaya matahari. Dan di sini juga untuk pertumbuhan tanaman hiasnya ya terlihat sangat subur-subur sekali. Karena yang jelas juga sang pemilik sangat memperhatikan ya tumbuh kembang tanaman tersebut, keadaan halamannya, bagaimana menjadikan keadaan halamannya itu menjadi indah, yaitu dengan gemar membersihkan pada bagian sisi halamannya dan terasnya, sehingga tampilannya di sini ini benar-benar sangat menarik dan keadaannya juga pastinya bersih banget ya. Pada bagian terasnya di sini hanya ditaruh dua jenis tanaman hias, diantaranya ada tanaman hias, ada agave Amerika, kemudian juga ada mataloa, dan pada bagian sisi terasnya dikasih satu set kursi dan itu semacam hiasan ya. Dan tanaman-tanaman hias tersebut itu ditaruh pada bagian sisi sampingnya. Dan saya bakalan tanya-tanya sama sang pemilik ya, bagaimana sang ibu ini merawat tanaman hiasnya. Karena memang keadaannya juga sangat bagus sekali. Dan saya pastinya juga penasaran terhadap tanaman hias begonianya, karena juga terlihat sangat bagus. Dan langsung saja ya, saya bakalan tanya-tanya dengan ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Iin. Ibu Iin koleksi tanaman hiasnya di sini itu banyak sekali. Dan Ibu pastinya untuk mencintai tanaman hias ini sudah sekitar berapa tahun ya Bu? Sudah sejak saya berumah tangga, sudah sekitar 31 tahun. 31 tahun penggemar tanaman hias. Ya, Untuk tanamannya berganti-ganti. Untuk tiap penanamannya ya, Ibu ini selalu berganti-ganti jenis tanaman hias yang pastinya juga sama ya, pasti dengan para pecinta tanaman hias dimanapun. Itu pastinya ketika dilakukan pergantian jenis koleksi tanaman hias, yang pastinya juga belajar ya bagaimana mengamati terhadap tanaman tersebut, karakter dari tanaman tersebut. Dan di sini saya penasaran sekali Bu dengan tanaman hias begonianya. Untuk jenis tanaman hias begonia, ibunya itu biasanya melakukan penyiraman berapa hari sekali? Penyiramannya sekitar 1 minggu sekali. Untuk jenis tanaman hias begonia. Khusus yang begonia sama kaktus sama anggreknya. Ya, Penyiraman untuk anggrek, kaktus dan juga begonia 1 minggu sekali. Terus untuk jenis tanaman hias kayak begonia, kayak aglonema ya dan tanaman hias lainnya itu penyiramannya setiap hari. setiap hari. Tapi jamnya sama. Oh, Jam 5. ditentukan dengan waktu yang sama ya. Dan itu tidak terlalu banyak airnya, cuma setiap hari setiap jam 5. Berarti diambil sekitar jam 5 karena memang matahari sudah Redup. tidak ada ya. Jadi keadaan tanamannya bagus. Ya. Terus media tanam yang digunakan, karena kan para sahabat Kembang Desa di sana juga banyak yang mengalami masalah ya untuk menanam khususnya jenis tanaman hias begonia. Media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias begonianya ini apa Bu? Biasanya saya pakainya sekam itu sama ini yang apa itu yang dari pohon itu loh. Oh, apakah itu jenis kayak pakis? Pakis, betul kayak pakis. Dari Itu, pakis. ya, cuma di anu sama areng. Dicampur sama areng aja. Kemudian Sama ini tanah ya? daun-daun ya. Hmm. Daun-daun yang ini sudah saya keringkan dulu. Terus kadang-kadang sih tak kasih ini rebus apa itu cucian air itu cucian
itu. Oh, loh, dari beras ya, Ya. dari beras. Berarti si ibunya ini penggunaan media tanamnya itu lebih ke antara kayak akar pakis, sekam, Sama kemudian arang juga. Dan termasuk juga kayak ini ya, daun-daun yang sudah kering seperti ini ya. Iya, daripada itu kan cuman memanfaatkan ini sampah, Iya ya. daripada terlalu banyak membuang sampah di TKP itu kan katanya sudah penuh. Dan ini Nanti juga sebenarnya menjadi inspirasi sekali, manfaat sekali ketika sang ibunya ini menaruh pada bagian ini ya, Ya, medianya kan ini menggemburkan tanah juga ini. hanya menggemburkan tanah. Tanah. Dan daripada dibuang, ibaratnya ini daur ulang ya Bu ya. Daur ulang. Ya, daripada dibuang di tempat sampah kan nantinya juga akan bermasalah di TKP. Iya. Karena kan kebanyakan TKP juga sudah penuh. Penuh. Yang bisa kita manfaatkan itu pandai-pandai kita memanfaatkan. Iya, benar Tidak sekali. semua harus dibuang di tempat pembuangan sampah. Mm-mm. Seperti itu. Dan kemudian saya bakalan melihat pada jenis tanaman hias, lagi-lagi ke begonia tapak macanya, karena juga di sini keadaan begonianya ini banyak banget. Nah, sepertinya juga sang pemilik rajin untuk memperbanyak tanaman hias begonianya. Dan saya bakalan melihat ya. Untuk penggunaan medianya, di sini juga sama ya Bu, untuk antara begonia yang silver keong ini dengan macanya sama. Sama yang tapak macan sama. Dan ketika ibu itu memperbanyak tanaman hias begonia itu biasanya melakukan dengan cara apa Bu? Dengan cara ini dipotong di bagian dalamnya ini. Berarti seperti- stek batang ya, Ya, stek batang. Nah, seperti ini Iya. nanti dipotong, Mm-mm. udah langsung kita kasih ke media yang baru. Oh Dan iya. setelah ini langsung disiram, nanti sebelum 1 minggu nggak usah dipegang-pegang biar akarnya seret dulu. Berarti ketika baru saja melakukan perbanyakan itu berarti 1 minggu jangan dilakukan Jangan interaksi dilakukan, ya bahasa ya, iya. penyentuhan Biar terhadap makan tanaman dulu tersebut. akarnya, Iya. baru nanti kita siramnya pakai semprot itu. Hmm, Tidak langsung sur air gitu. tidak langsung diguyur. Nggih. Dan daunnya tidak boleh kena air. Pada bagian daunnya. Iya. Termasuk ketika memang benar-benar sudah tumbuh seperti ini juga Juga untuk tidak- penyiramannya tidak langsung ke kena air. Iya. Hmm. Daunnya tidak boleh kena air. Tapi kalau kena air langsung itu hitam-hitam. Oh, langsung hitam pada rusak seperti Iya, itu. tapi pengamatannya seperti itu. Dan ini ya Bu, saya juga agar para sahabat kembang desa ataupun pecinta tanaman hias di rumah itu makin semangat untuk menanam ya Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu ini gemar menanam tanaman hias, selain dinikmati sendiri juga pernah dijual nggak Bu? Nah, itu dia. Saya sebetulnya awalnya tuh cuman suka. Kadang-kadang saya kalau keluar kota gitu, Iya. ada bunga yang agak aneh gitu. Seperti Iya. tapak macan saya pertama dulu beli di Kopeng. Iya. Cuman 250, cuman berapa daun itu. Tapi karena saya suka, saya beli. Mm-mm. Dan waktu beli saya juga nggak menyangka kalau itu ternyata ada finansialnya ya. Iya. Iya, ketika itu ada seseorang yang kesini lihat-lihat, saya juga kaget itu katanya orang Solo. Mm-mm. Ngeyel mau beli begonia tapi kok semua mau diborong. Heeh. Tapi kan saya jadi penasaran. Iya. Tanya-tanya buat apa? Heeh. Cuma buat sekedar tanaman hias. Saya nggak boleh waktu itu karena bapaknya kan nggak ada. Heeh. Terus bapaknya pulang cerita, berapa Bu nek macan larang ya apa-apa macan saiki kembang kayak larang. Nggih. Keesokan harinya kan dia ninggalin nomor WA. Iya. Kesini lagi, yuk kemudian dibeli. Satu potnya tuh ada yang 1.200.000, Tapak macanya. tapak macanya. Ada yang 1.600.000, yang paling termurah itu 900. Itu pada waktu masa-masa baru pandemi atau apa Bu? Pas pandemi, Pas makanya saya awal pandemi itu. sangat manfaat ketika itu kan itu ya lagi pandemi, lagi Nggih. benar-benar pandemi saya aja nggak bisa keluar. Nggih. Padahal saya kan sehari-harinya wira swasta. Iya. Kan lagi nggak ada uang, Nggak ada uang. nggak bisa keluar kemana-mana. Berarti ini berkah tanaman hias ya Bu ya? Iya, saya juga nggak menyangka dapat uang tuh juga 300 apa ya, cuman dari begonia aja. Kalau bisa ya Bu ya, kalau bisa saya sedikit tahu bocoran sudah berapa hasilnya yang didapatkan dari tanaman hias semuanya? Sekitar 11. Sekitar 11 juta. Sama ini apa? Untuk jenis tanaman hias aglonema ini, Aglonema, kemudian Lady saya Valentine. Valentine, Iya. dalam. Terus ini tuh peperomia juga. ini tuh ya
dalam. Iya. Segini itu bisa 50.000 dan Segini? saya waktu itu punya 19. Pada waktu awal pandemi ya, harga peperomia watermelon ini segini, ini Rp50.000 dan ibunya ini memiliki 19. Bayangkan saja ketika memiliki 20 itu sudah 1 juta, berarti 950. Saya cuma menyisakan segini. Nah, Menyisakan ini segini. ibunya hanya menyisakan segini aja, Iya. lainnya dijual. Iya. Kemudian selang berapa bulan ya dari pandemi yang Iya. terakhir itu Mm-mm. sudah saya kembangkan sudah menjadi segini tambah itu. Dan kita Sekali. pindah langsung aja ya Bu yuk ke bagian sisi sebelahnya, Iya. biar pemirsa ataupun sahabat Kembang Desa juga bisa melihat banyak sekali koleksi tanaman hias ibunya. Dan di sini ditaruh 1 kolam ikan. Ini konsepnya seperti apa Bu? Atau hanya sekedar mengindahkan saja agar terlihat asri, terasa asri, adem, segar? Iya, biar terlihat Segar. Karena di sini kan memang posisi tanah di Pandasari Iya. itu memang di atas air. Oke? Posisi tanahnya di atas Iya, air. jadi jarang sekali orang yang memiliki kolam ikan itu khususnya di Pandasari yang daerah sini Mm-mm. ke atas. Mm-mm. Jarang sekali orang yang memiliki kolam Oh ikan. iya. Dan cucu saya ini Mm-mm. setiap kali ditamu, tamu di mana-mana yang dilihat ikan. Ikan. Makanya menjadi inspirasi saya dibuatkan kolam ikan. Ya, seperti Agar ini. Bisa menyegarkan, bisa apa ya saya ini? Termasuk mengurangi. iya relaksasi. Iya. Ini ya. Dan di sini ini untuk jenis tanaman hiasnya di sini juga banyak banget. Seperti ada tanaman hias, ada aglonema Lady Valentine. Kemudian juga untuk jenis tanaman hias alocasia. Nah, saya penasaran Bu, untuk jenis tanaman hias alocasia ini juga hampir sama seperti tanaman hias begonia, Iya. yang untuk perawatannya juga cukup sulit ketika mau memindahkan. Di sini ibunya ketika mau memperbanyak itu biasanya menggunakan media apa ya Bu? Itu cuma pakai medianya sekam sama pupuk kandang. Nggak berani kalau yang pakai itu CM dan lain-lain saya nggak. Berarti ibunya ini nggak berani menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan sekam, tanah dengan pupuk kandang ya, Kandang yang sudah difermentasikan. dibiarkan, ya, Oh, berarti dibiarkan dulu memang sampai berarti memang benar-benar ketika menggunakan media campuran entah itu sekam ataupun pupuk kandang itu memang benar-benar harus difermentasikan, karena apabila langsung dipakai tetap rusak ya Bu ya, tetap kayak terbakar seperti itu ya. Batangnya langsung itu loh, Kayak langsung berair ya, layu. langsung layu. Nggak tahan tuh dia. Mm-mm. Termasuk bagaimana cara ibu perawatan pada bagian sisi sana, ayo gimana? Bagaimana cara ibunya melakukan penyiramannya ataupun yang lainnya? Penyiramannya pakai Oh, tetap ya. Ketika pencinta tanaman hias itu, ketika memang benar-benar sudah mencintai, itu banyak akal dan memang sudah dipersiapkan. Keren banget ya. Dan inilah indahnya ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias. Seperti itu, keren banget. Nah, seperti itu. Jadi memang semuanya di sini benar-benar sangat terjaga, sangat terawat. Dan Ibu terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, atas semuanya. Yang pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya Bu. Dan semoga ini menjadi berkah juga buat Ibu, makin semangat untuk menanam tanaman hiasnya, makin subur. Dan saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian para sahabat Kembang Desa, bincang-bincang saya dengan Ibu Iin ya. Dengan Ibu Iin. Bagaimana manfaat penanaman terhadap tanaman hias, bagaimana beliau mencintai tanaman hias, perawatannya, media tanam, dan secara tidak langsung tidak hanya memberikan keindahan pada bagian halaman ataupun rumah ataupun hanya sekedar hobi, namun juga bahwa ketika menanam tanaman hias juga bisa memberikan hasil yang sangat positif ya. Secara materi juga bisa didapatkan. Seperti cerita Ibu tadi itu bisa mendapatkan uang 11 juta dengan menanam tanaman hiasnya. Semoga terinspirasi dan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.